Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulin Nusi, NIM 85858623 jurusan PG PAUD. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Kenapa keduanya tidak bisa dipisahkan? Nanti kita dengarkan bersama-sama. Poin yang pertama yaitu filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi seperti rambu dan kompas bagi ilmu pendidikan. Pertama, dari sisi eksistensi. Filsafat ilmu bertanya, apakah pendidikan benar-benar ilmu? Dia memastikan pendidikan punya objek kajian, metode, dan sistematika yang jelas, bukan sekedar praktik tanpa teori. Kedua, dari sisi keilmiahan. Dari sisi keilmiahan, filsafat ilmu mengawasi apakah metode penelitian pendidikan sudah sesuai kaidah ilmiah, apakah data yang dipakai valid, apakah kesimpulannya logis. Ketiga, dari sisi nilai. Filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tidak kehilangan tujuan. Pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tapi juga membentuk karakter dan nilai. Disinilah aksiologi berperan. Poin kedua, pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Hubungannya timbal balik. Filsafat ilmu mengenai pendidikan tanpa pendidikan juga memberi bahan mentah untuk filsafat ilmu. Ketika praktek pendidikan menemukan masalah baru di lapangan, misalnya tantangan pembelajaran digital atau merosotnya karakter siswa, maka filsafat ilmu terpancing untuk berpikir ulang. Pendidikan yang bermakna dan reflektif, apakah melahirkan pertanyaan filosofis? Apa hakikat belajar di era AI? Bagaimana nilai kejujuran diajarkan di dunia maya? Jadi lapangan pendidikan berkarya perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Poin yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu punya 3 pisau analisis utama. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi yaitu membedah apa itu pendidikan dan apa hakikat manusia yang didik. Dengan ontologi kita tidak salah sasaran dalam menyusun tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu epistemologi, membedah bagaimana cara kita tahu bahwa metode mengajar ini efektif. Ini penting untuk memilih metode dan mengevaluasi hasil belajar. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi yaitu membedah untuk nilai apa pendidikan ini dilakukan, apakah untuk mencetak pekerja, manusia berakhlak, atau warga negara yang kritis. Jadi ketiga pisau ini kita bisa membedah masalah pendidikan secara tajam, bukan hanya mengeluh di permukaan. Contoh yang pertama yaitu dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka ini, di balik konsep Merdeka Belajar ada dasar ontologi tentang manusia sebagai pembelajar mandiri, ada dasar aksiologi tentang nilai kemandirian dan kreativitas. Filsafat ilmu membantu kita memahami mengapa kurikulum ini disusun begitu. Dari contoh kedua yaitu proses pembelajaran. Saat guru memilih metode diskusi dibanding ceramah, itu keputusan epistemologi. Guru percaya bahwa pengetahuan dibangun bersama, bukan hanya ditransfer satu arah. Contoh yang ketiga yaitu kebijakan pendidikan karakter. Kebijakan ini lahir dari dasar aksiologi. Negara menilai bahwa penguatan nilai Pancasila itu penting, sehingga dimasukkan ke dalam sistem pendidikan. Ya, terima kasih. Hanya itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.